Bab 946. Bintang Kiamat. Lonceng berdentang. Di atas laut, Ember dan Sia mendengar suara agung namun acuh tak acuh terdengar. Mereka mencari sumber suara itu, tetapi kedengarannya seolah-olah berasal dari dalam pikiran mereka sendiri, dan mereka tidak mampu membedakan arah manapun. Atrofi daging luban membuat keduanya sangat khawatir, tidak yakin apa yang telah terjadi. Namun saat ini, mereka hanya bisa percaya pada luban. Ember secara naluriah mengangkat kepalanya. Dia melihat matahari hitam di langit tampak berubah. Lalu, diikuti oleh suara pecah yang jelas, matahari hitam itu pun retak. Krak krak krak. Serangkaian suara pecah lainnya, matahari hitam besar itu hancur bagaikan gelas kaca yang pecah, serpihan-serpihannya yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke laut sambil berubah menjadi debu. Di balik matahari itu, tampaklah suatu entitas yang lebih menakutkan tengah perlahan muncul. Di luar badai, di kota-kota. Orang-orang yang hanya mengetahui topan tak terduga ini melalui berita internet, tiba-tiba merasakan sinar matahari meredup. Banyak dari mereka mendongak dan menyaksikan pemandangan yang sangat aneh. Di samping matahari kecil yang sangat terang itu, ada objek lain yang tumbuh lebih besar. Objek itu tampak seperti sebuah planet, berwarna karat, dan dalam sekejap ia telah tumbuh lebih besar dari bulan purnama pada ukuran terbesarnya, tergantung di langit seperti bola basket. Tetapi sebelum orang-orang dapat memahami apa yang terjadi, efek gravitasi planet itu tiba. Yang paling kentara adalah air laut di tepi pantai, tiba-tiba, sebagian besar samudera di dunia berkumpul ke arah planet, menyebabkan tsunami setinggi lebih dari 1 kilometer melanda sepanjang pantai. Tsunami tersebut, dengan kecepatan yang mendekati kereta api berkecepatan tinggi, menyerupai tembok yang menjulang tinggi, tanpa henti di jalurnya, menghancurkan apapun yang dilewatinya, pada kecepatan seperti itu, bahkan air yang mengalir menjadi sekeras baja. Dalam perjalanannya, bangunan pelabuhan, gedung pencakar langit, pemecah gelombang, semua bangunan buatan manusia hancur menjadi debu tanpa meninggalkan jejak. Gempa bumi dan letusan gunung berapi pun terjadi setelahnya. Di kota-kota tersibuk sekalipun, sebuah gunung berapi muncul dari dalam tanah karena gravitasi planet yang menyebabkan peningkatan tekanan magma di dalam kerak bumi secara tiba-tiba. Gunung berapi ini beberapa kali lebih tinggi daripada puncak tertinggi di bumi, yang hanya mungkin terjadi dalam kondisi ekstrim seperti ini. Gempa bumi melanda seluruh dunia, hampir 90% rumah hancur dalam peristiwa seismik berkekuatan lebih dari 10 skala Richter, hanya dalam beberapa detik, sepertiga populasi planet ini musnah. Ham! Suara acuh tak acuh namun agung itu terdengar, seperti lonceng kematian kiamat. Dan beruntungnya bagi Ember dan Sia, karena berada di pusat topan, mereka secara tidak sengaja lolos dari bencana ini. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di luar, tidak menyadari bahwa dunia telah memasuki kiamat. Sementara itu, di kuil bawah air, Charlotte memegang sebuah alat yang terbuat dari tulang-tulang tembus pandang milik suatu makhluk, sementara si kegelapan baru saja melangkah keluar dengan elegan dari balik pintu. Meskipun serangan Charlotte baru-baru ini terhadap The Dark One tampaknya hanya berhasil mengulur sedikit waktu, bagi mereka, sedikit waktu itu sangat penting. Pertama, sang kegelapan memiliki kekuatan dahsyat dan keyakinan mutlak, jadi mereka tidak percaya bentuk serangan apapun dapat benar-benar menyakiti mereka. Kedua, sang kegelapan adalah orang yang gemar bersenang-senang, tidak seperti beberapa individu yang terlalu berhati-hati. Mereka tidak peduli dengan bahaya, bahkan terkadang menikmatinya, karena itu, mereka tidak peduli untuk diserang Charlotte. Sekali lagi, posisi Charlotte setara dengan The Dark One, dan serangan apapun yang dilancarkannya pasti akan membutuhkan waktu bagi The Dark One untuk mengungkapnya. Akhirnya, sifat planet ini istimewa, bahkan bagi si gelap dan Charlotte, mereka tak bisa bebas melintasi garis waktunya. Dengan kata lain, jika si gelap terjebak di suatu tempat selama beberapa detik, ia tak bisa begitu saja kembali ke masa lalu beberapa detik sebelumnya. Rentang waktu itu akan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, Charlotte mengambil inisiatif dan merebut alat itu. Ekspresi sang kegelapan tetap tidak berubah, karena ia tidak terlalu mementingkannya. Lagi pula, ia telah menemukan tempat ini beberapa waktu yang lalu, dan mengambil instrumen itu akan sangat mudah, sesuatu yang bisa ia lakukan kapan saja. Jadi, nilainya baginya tidaklah tinggi. Namun, dia sekarang agak penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Charlotte dengannya. Meskipun instrumen itu sendiri mengandung polusi yang kuat, karena pernah digunakan oleh makhluk yang pernah melayani dewa tertinggi, kini instrumen itu hanyalah sebuah peninggalan. Selain residu polusi yang bahkan seorang penguasa kuno pun akan kesulitan menahannya, instrumen itu tidak memiliki kegunaan lain. Mengenai kekuatan yang dibawa polusi, bagi makhluk seperti sang kegelapan, kekuatannya sendiri sudah cukup, dan peningkatan marginal yang diberikan benda ini sama sekali tidak signifikan. Ia tidak perlu mempertaruhkan diri untuk perbedaan yang begitu sepele. Dia seorang penikmat, bukan orang bodoh.
Apa yang ada di tanganmu tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan apa yang ada di sini. Ejeksi kegelapan. Kuil ini merupakan salah satu bangunan langka di domain asing yang secara langsung memuja dewa tersebut. Setiap aspek arsitekturnya, material yang digunakan, berbagai pola, dan prasastinya, semuanya telah tercemar oleh dewa tersebut. Dengan kata lain, pencemaran di kuil itu jauh lebih kuat daripada pencemaran yang disebabkan oleh penguasa kuno biasa dan bahkan banyak dewa luar. Dan jika suatu ritual dilaksanakan di sini dengan cara tertentu, seseorang bahkan dapat berkomunikasi langsung dengan dewa tersebut. Bagi The Dark One, disinilah letak nilai sesungguhnya. Lagi pula, dia adalah avatar dewa luar, bukan salah satu dewa luar. Meskipun dia tidak ingin menusuk tubuhnya sendiri seperti Charlotte, mengejar keabadian dan kenikmatan yang lebih besar juga merupakan tujuannya. Alam mulia memiliki banyak segel yang diterapkan menggunakan kekuatan ritual yang buta dan bodoh. Untuk menghancurkan segel ini, si kegelapan harus memahami tempat ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, mengirim Luban ke tempat ini dan dengan sengaja membocorkan informasi kepada Charlotte, sehingga dia bisa campur tangan di dunia ini dan akhirnya mengejar jalannya ke sini, semuanya merupakan bagian dari rencana si kegelapan. Karena dia perlu mengetahui transformasi macam apa yang akan terjadi ketika avatar dewa luar memasuki pusat ritual. Tiba-tiba, seluruh kuil bawah air memancarkan cahaya redup. Suara dengungan besar bergema di seluruh ruangan. Charlotte dapat merasakan komposisi tempat ini berubah. Dia sadar betul bahwa ini adalah jebakan si kegelapan, dan kedatangannya pun sudah dalam perhitungan musuh. Namun Charlotte juga merupakan orang yang menikmati kesenangan. Untuk mencapai tujuannya, dia bahkan bisa mengubah dirinya menjadi pion. Pikirannya melambat, dan benak Charlotte mulai dipenuhi dengan pikiran-pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya mengeluarkan instrumen itu dari tangannya. Saat cahaya menyelimuti tubuhnya, wanita berpakaian congsam, dengan sosok yang anggun, menjadi sangat bodoh, matanya kehilangan cahayanya. Si gelap menolehkan kepalanya. Dia menemukan bahwa alat musik dan Luban telah menghilang tanpa jejak. Bab 947/946. Sedikit asin. Luban terbangun di langit-langit yang tidak dikenalnya. Rasa tekanan terasa di wajahnya, dia melihat sekilas kaki telanjang menginjak wajahnya. Telapak kakinya pucat, kecil, dan lembut, dan untuk beberapa alasan, rasanya anehnya familiar, seolah-olah ia telah diinjak beberapa kali sebelumnya. Luban tidak dapat menahan diri untuk mencicipinya. Ih, menjijikkan. Sebuah suara datang dari atas, dan kaki itu terangkat. Luban berhasil mendongak dan melihat pergelangan kaki yang ramping, betis yang bagus, paha yang sedikit berdaging, dan apa yang ada di bawah keliman rok. Puff! Luban diinjak wajahnya lagi. Apa yang sedang kamu lihat? Dia ditegur. Kalau saja orang tersebut adalah orang yang secara psikologis abnormal dan memiliki fetis tertentu, saat ini, mereka pasti akan berteriak-teriak memohon-mohon seperti, minggirlah dan biarkan aku melakukannya, atau, maki aku lagi, agar mau ikut campur. Tetapi Luban adalah orang dengan pikiran normal, psikologi sehat, dan kewarasan yang sangat tinggi. Dia hanya merasa sedikit asin. Tak lama kemudian, kaki itu pun menjauh. Luban melihat Bao-Bao duduk di tempat tidur di depannya, kakinya yang lembut disilangkan dan bersandar di karpet lembut. Kamu sudah bangun, kata Bao-Bao. Luban perlahan bangkit dan pertama-tama memeriksa keadaannya sendiri. Setidaknya dia masih manusia. Dalam pandangannya, beberapa bintik perak berkelap-kelip, mencoba menyusun kembali menjadi karakter-karakter yang bermakna, tetapi mereka terfragmentasi dan tidak dapat dipertahankan. Luban tidak membawa benda-benda istimewa. Ia mencoba memanifestasikan revolver perak, testamen, senjata yang menenangkan yang muncul di telapak tangannya. Dia telah kembali, tetapi tidak sepenuhnya. Di mana ini? Luban melihat sekeliling dan menemukan sebuah ruangan dengan tempat tidur, meja, kursi, dan jendela. Gaya dekorasinya tampak seperti berasal dari awal abad lalu, dengan pulpen, tinta, dan buku-buku terbuka di atas meja, yang teksnya tidak dikenali Luban. Seperti yang kau lihat, ibu kota terbengkalai, kata Bao-Bao acuh tak acuh. Ini adalah ibu kota yang terbengkalai. Luban merasa sulit mempercayainya. Ia pergi ke jendela dan memandang keluar, mendapati langit diselimuti kabut asap dan cerobong asap pabrik-pabrik di kejauhan mengepulkan asap tebal. Ia bisa melihat lalu lintas pejalan kaki yang terus-menerus di jalan-jalan yang terlihat dari rumah. Ibu kota terbengkalai era apa ini? Luban berbalik dan bertanya. Bao-Bao mengenakan pakaian modern, lengan pendek, dan rok, seperti siswa sekolah menengah yang sedang berlibur. Hanya ada satu era bagi ibu kota terbengkalai. Di bawah pengawasannya, waktu di sini tidak bisa mengalir mundur, ujarnya sambil tersenyum.
Tidakkah kau menyadari bahwa waktu yang kau habiskan di ibu kota terbengkalai selalu dari zaman kuno hingga zaman sekarang? Teringat oleh Bao-Bao, Lu Ban sejenak mengingat kembali misi-misi yang jarang dilakukannya ke ibu kota terbengkalai yang pernah dialaminya, menyadari bahwa meskipun kecepatan waktu di antaranya mungkin tidak sama, namun memang selalu berjalan dalam urutan kronologis, tidak pernah tiba-tiba kembali ke zaman kuno ibu kota terbengkalai dan kemudian melompat ke masa sekarang. Dia tidak memperhatikan sebelumnya, menganggapnya suatu kebetulan. Kini, setelah direnungkan dengan saksama, yang terpilih oleh para dewa memiliki efek pengamat yang kuat, mampu menulis ulang sejarah, dan dengan memanfaatkan negeri sunyi, mereka dapat memperbaikinya. Para penguasa kuno, dewa tertinggi, mereka adalah pengamat yang lebih kuat, setelah disaksikan, takdir membentuk lingkaran tertutup, tak terubahkan. Dengan cara ini, berada di ibu kota terbengkalai dengan Charlotte sendiri hadir, mencoba mengubah sejarah ibu kota terbengkalai sangatlah sulit. Setidaknya tugas Lu Ban di ibu kota terbengkalai tidak pernah melibatkan hal yang terlalu luar biasa. Bahkan insiden yang berkaitan dengan teriakan Taois Bangau hanyalah sisa-sisa tekad, pada akhirnya, Charlotte menyelesaikan semuanya sekaligus. Adapun konflik geng seperti Torrential Rain dan sejenisnya, dampaknya terhadap sejarah seluruh domain asing sangat minimal. Di mana Charlotte? Tanya Lu Ban lagi, mendekati Bao-Bao. Gadis itu tampak mengenakan pakaian yang agak kebesaran, dengan satu sisi melorot dari bahu, tanpa sengaja membuat orang mengeluh betapa licinnya bahu tuanya. Kau di sini, dan masih bertanya tentang dia. Bao-Bao menatap Lu Ban dengan ekspresi agak aneh. Aku juga ingin menanyakan hal yang sama padamu. Lu Ban kebingungan, hanya ingat bahwa ia pernah menghadapi hujan deras di Wastelen. Setelah itu, ia bertemu si kegelapan, tiba di dunia tanpa kekuatan luar biasa, bertemu banyak orang yang sudah mati, dan kemudian bersinggungan dengan beberapa kekuatan luar biasa di dunia itu. Akhirnya, karena tak punya pilihan lain, ia terpaksa menyentuh benda-benda yang tercemar itu untuk kembali ke dunia luar biasa. Hanya itu saja yang dapat diingat Lu Ban. Lebih jauh lagi, ingatannya dipenuhi oleh gumpalan daging yang terus membesar, segudang pikiran gila dan tak logis, serta pemandangan sebuah planet besar berwarna merah karat. Benar, Ember dan Xia. Lu Ban tiba-tiba teringat mereka, dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka. Meski mereka hanya makhluk semu yang diciptakan dengan mengekstraksi jiwa, seolah-olah kehidupan kedua telah dianugerahkan kepada Ember dan Xia yang benar-benar mati. Belum lagi versi asli mereka yang tidak bisa diselamatkan, yang sudah masuk lingkaran tertutup, bukan versi yang terlahir kembali. Dan Cuisiter, Redleaf, serta banyak lainnya dari dunia itu, juga memiliki kesempatan untuk kembali. Aku tidak tahu. Lu Ban jujur dalam jawabannya. Apa yang ada di tanganmu? Bao-Bao bertanya lagi. Baru pada saat itulah Lu Ban menyadari bahwa dia telah memegang benda berbentuk tongkat di tangannya sejak beberapa waktu yang lalu. Benda itu seperti seruling, bening seperti kristal, menyerupai tulang suatu makhluk. Ada beberapa lubang pada tongkat itu, lurus saja tanpa penyimpangan yang tidak perlu. Apa ini? Lu Ban mengambil benda itu, tetapi tidak ada informasi terkait benda itu yang terlintas di benaknya. Tidak tercemar. Lu Ban merasa aneh, karena teksturnya sangat mirip dengan suonanya. Jelas, itu bukan artefak dari dunia manusia, melainkan sesuatu dari domain asing, yang seharusnya masih mengandung sedikit polusi. Sekalipun tingkat polusi itu rendah, tidak cukup untuk menyebabkan korosi pada Lu Ban saat ini, pengetahuan yang biasanya menyertai polusi tersebut seharusnya masih ada. Namun, tak terbayangkan, benda ini tidak membawa pengetahuan maupun polusi, seolah-olah benda ini adalah benda yang seharusnya ada di dunia ini. Mengapa kamu tidak mencobanya? Bao-Bao menyarankan. Lu Ban mengangkatnya, tidak yakin di mana lubang yang bisa dimainkan, dia meniupnya sembarangan tetapi tidak menghasilkan suara. Mengapa kamu tidak mencobanya? Lu Ban menyerahkan alat itu kepada Bao-Bao. Bao-Bao menerimanya, hendak menempelkan mulutnya ke salah satu lubang, lalu tiba-tiba menariknya menjauh. Kamu meniupnya, itu kotor. Apa yang kotor tentang itu? Lu Ban tidak percaya, dia tidak habis pikir mengapa Bao-Bao bisa segan padanya. Bukankah kamu baru saja menjilatinya? Bao-Bao mengangkat satu kakinya untuk memberi isyarat. Baiklah, itu sudah aku telan. Lu Ban menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Cih, menjijikkan. Bao-Bao berkomentar, lalu mengambil sapu tangan dari meja, menyeka alat itu, mencobanya, dan tetap saja, tidak terjadi apa-apa. Postur bermainmu kelihatannya tidak tepat, iya. Lu Ban memperhatikan lidah merah muda Bao-Bao menjilati lubang-lubang pada alat itu, sambil merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini, ambil kembali. Bao-Bao melemparkan alat musik itu kembali ke Lu Ban. Lu Ban menyeka alat yang terkena ludah dengan sapu tangan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya lagi. Apa kau benar-benar perlu bertanya? Tentu saja, itu yang mengirimku ke sini.
Bao-Bao menjawab seolah-olah itu adalah hal paling alami di dunia. Bab 948, Berita Lama Ibu Kota Terbengkalai. Dia, Charlotte, apa yang dia suruh kau lakukan? Lu Ban mendesak lebih jauh. Dia menyuruhku memberikan ini padamu. Bao-Bao menguap dan menyerahkan sebuah buklet kecil kepada Lu Ban dari bawahnya, mungkin dari bawah ujung roknya yang hangat. Lu Ban melihat bahwa buku itu bertuliskan teks misterius Ibu Kota Terbengkalai. Karena negeri sunyi tampaknya tidak dapat membantu menerjemahkannya, Lu Ban mewujudkan pena baja perak bernama Testamen, dan mulai membalik halaman-halaman halus langsung di atas buklet tersebut. Mendokumentasikan sejarah Ibu Kota Terbengkalai, buku ini penuh dengan rahasia tersembunyi, jangan dibaca sembarangan, rahasia tetaplah rahasia karena bahayanya. Meliputi kemanusiaan, geografi, mitologi, dan tradisi, cukup untuk mencerahkan secara mendalam dan menyebabkan mutasi seketika. Bahkan berisi rahasia terdalam Ibu Kota Terbengkalai, hati-hati, pastikan surat wasiatmu sudah ditulis sebelum membaca. Lu Ban tidak menyangka ini akan menjadi hal terakhir yang ia lewatkan. Jika dia bisa mendapatkan ini, Lu Ban akan mampu menyelesaikan ekstraksi esensi terakhir dari Testamen. Sedangkan untuk apa, Testamen, pada akhirnya, dia tidak yakin. Dia melirik buklet itu penuh dengan teks padat, tetapi sayangnya, Lu Ban tidak mengenali satu pun karakter. Barang ini juga tidak memiliki sifat mentransmisikan pengetahuan atau polusi saat kontak. Di tangan orang biasa, buku itu mungkin hanya sekadar buku omong kosong biasa, tidak ada gunanya sama sekali. Namun bagi seseorang yang dapat memahami teks Ibu Kota yang terbengkalai, teks itu mungkin berisi rahasia terdalam Ibu Kota yang terbengkalai. Tentu saja, Lu Ban berpikir, berdasarkan intuisinya, bahwa Charlotte adalah dalang di balik Ibu Kota Terbengkalai, inkarnasi dari Dewa Luar. Apakah Charlotte yang mengirimmu ke sini? Lu Ban penasaran. Tentu saja, aku adalah inkarnasinya di wilayah asingmu, jadi datang berkunjung cukup mudah bagiku. Bao-Bao berkata sambil dengan santai menaruh camilan kecil di atas meja, seperti kue, dendeng, buah-buahan, dan sejenisnya, sambil mengunyah sambil berbicara dengan Lu Ban. Lu Ban juga mengambil sebuah kue. Rasanya cukup enak, meskipun dia tidak tahu terbuat dari apa. Ya, apa pentingnya? Makan dan bergembiralah, karena besok kita mungkin mati. Lu Ban berpikir dalam hati, ia sudah makan banyak hal. Asalkan tidak membunuhnya, ia bisa makan sepuasnya. Bagaimana kabarnya? Dia bertanya lagi. Mendengar ini, Bao-Bao terdiam. Aku tidak bisa menghubunginya lagi. Lu Ban belum pulih dari keterkejutannya. Sebagai inkarnasi, aku seharusnya tahu lokasinya secara kasar, atau setidaknya bisa merasakan kondisinya. Tapi sekarang, aku tidak yakin apakah dia masih hidup. Bao-Bao menggigit remah-remah di jarinya, berbicara seolah-olah itu bukan masalah besar. Tentu saja, jika dia meninggal, yang kemungkinan besar tidak akan terjadi, atau jika dia disegel, itu tidak akan terlalu memengaruhi saya. Hidup terus berjalan, makan, bermain, dan nikmati seperti biasa. Mendengar ini, Lu Ban merasa mungkin ada masalah di suatu tempat. Setelah perjumpaan dengan sang kegelapan dan bersentuhan dengan polusi yang meluas, dia menemukan dirinya di sini secara misterius dengan sebuah seruling aneh dalam kepemilikannya. Dan sekarang Charlotte telah kehilangan kontak, namun dia memerintahkan Bao-Bao untuk menunggu di Ibu Kota Terbengkalai untuk menyerahkan berita lama Ibu Kota Terbengkalai kepadanya. Lu Ban sangat curiga bahwa Charlotte telah melakukan sesuatu yang aneh dalam semua ini. Karena itu masalahnya, Lu Ban merasa bahwa Charlotte pasti ingin dia mendapatkan berita lama Ibu Kota Terbengkalai dan menyelesaikan ekstraksi esensi perjanjian. Jika dia bisa melakukan ekstraksi esensi pada Testamen, mungkinkah dia bisa memahami niat Charlotte? Memikirkan hal ini, Lu Ban mewujudkan pena baja perak yang disebut Testamen. Sebelum ini, batu kunci menara abu dan bunga sakura jatuh primordial telah ditempatkan di sini. Lu Ban tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya di tanah sunyi saat sistem sedang mati, tetapi dia tetap mengumpulkan ketiga benda itu. Segalanya sudah siap, kecuali sistem. Mendengar pemikiran ini, Lu Ban tiba-tiba mendapat ide liar. Jika sistem tanah sunyi mengalami malfungsi, mungkin menciptakan sistem darurat saat itu juga dapat membantunya menyelesaikan ekstraksi esensi. Dia segera mulai menulis di tubuhnya dengan pena baja. Meskipun tidak tahu bagaimana tanah sunyi beroperasi, Lu Ban merasa sistem tidaklah terlalu rumit. Ia menggambar dan menulis, dengan cepat mengukir, tanah sunyi, ke dalam denahnya sendiri berdasarkan apa yang ia ingat. Dalam pandangannya, bintik-bintik perak itu segera terbentuk kembali, membentuk tulisan silen lens yang dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya berhasil. Lu Ban bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan mahir membuka antarmuka ekstraksi esensi dan menempatkan 3 bahan di dalamnya. Lalu, dia mengklik konfirmasi.
Seketika, pena baja di tangan Luban hancur dan berubah menjadi debu. Debu ini, seperti debu bintang, membentuk nebula perak di sekelilingnya, mengorbit dan secara bertahap mengembun di tangannya. Di dalamnya, tampak terjadi ledakan supernova dan pendinginan magma yang berapi-api, lahirnya peradaban, dan turunnya kehancuran, semua hal di bawah langit terbungkus di dalamnya. Pada saat itu, Luban mendapat inspirasi. Dia segera memasukkan suling aneh itu ke dalam laut bintang. Dalam sekejap, suling itu meleleh. Itu seperti gumpalan lumpur, yang mencemari galaksi yang jernih. Polusi tinta menyebar melalui lautan bintang, mencemari planet-planet, mengelompok, dan mengubah beberapa peradaban menjadi gila, serta memungkinkan kekacauan tumbuh dan kehidupan bertunas. Akibatnya, dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah, dan alam semesta berevolusi dari keheningan aslinya menuju kekacauan. Di telinga Luban, banyak bisikan mulai bergema. Di matanya, alam semesta di telapak tangannya tumpang tindih dengan dunia nyata. Dia melihat entitas besar yang tak terlukiskan di kehampaan yang jauh. Melampaui segala batas, keagungan di dalam keagungan, sang penguasa yang merupakan Tuhan tertinggi. Di istana megah itu, musik mengalun, lagu-lagu mengalir merdu, dan para penari berjingkrak-jingkrak. Lebih gelap dari kegelapan, lebih dalam dari kabut tak bernama, lebih kacau dari kekacauan yang mengintai. Yang terbaik dari yang terbaik. Luban merasakan jiwanya mulai bergetar hingga lautan bintang pun mekar, mengeras menjadi bentuk sebuah buku. Luban menatap testamen, yang kini menjadi sebuah buku, saat pengetahuan tertentu membanjiri otaknya. Inilah efek dan cara penggunaan setelah ekstraksi esensi, testamen, terakhir. Atau lebih tepatnya, setelah testamen bertransformasi dengan cara ini, ia telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa Luban, menjadi bagian dari keberadaannya. Membuka buku ilusi itu, tidak ada kata-kata di halamannya, semuanya kosong. Luban mengangkat tangan kanannya, di kehampaan, sebuah pena bening seperti terbuat dari tulang hewan muncul di tangannya. Sambil memegang pena, Luban merenung sejenak, lalu menulis kata-kata di buku. Di atas meja tersedia hidangan pesta, ayam panggang, steak, daging domba rebus, sup iga babi, semuanya berlimpah dan beragam. Dengan goresan pena itu, Luban melihat di samping camilan yang entah bagaimana bau-bau tarik keluar, piring-piring keramik tiba-tiba muncul di atas meja, penuh dengan makanan yang menggoda. Sup ayam panggang, steak, daging domba rebus, dan iga babi. Bab 949. Ekstraksi esensi terakhir. Luban menatap ayam panggang di depannya, aromanya tercium di udara. Kulit ayam panggangnya renyah dan berkilau karena minyak, membuat orang meneteskan air liur hanya dengan melihatnya. Luban merobek paha ayam itu, mencium baunya, dan ternyata memang benar-benar seperti ayam asli. Begitu digigit, kuahnya melimpah dan daging ayamnya terasa lembut dan gurih. Meski itu bukan stik drum sungguhan, Luban tetap memakannya. Kelihatannya cukup bagus, iya. Bau-bau juga mencabut paha ayam lainnya, dan mengunyahnya dengan penuh kepuasan. Luban menyeka jari-jarinya dengan serbet di atas meja dan meneruskan menulis pada halaman-halaman yang semi-transparan dan samar dengan pena yang terasa seperti tulang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan tamu yang datang adalah Ember dan Sia. Begitu dia menulis ini, Luban mendengar serangkaian ketukan. Bau-bau menoleh dengan bingung. Siapakah orang itu saat ini? Dia melompat ke pintu dan membukanya. Sambil mengintip dari balik bahunya, Luban melihat Ember dan Sia berdiri di pintu dengan ekspresi bingung. Di mana ini? Ember tidak mengerti dan melihat sekelilingnya dengan waspada hingga dia melihat Luban, lalu dia tiba-tiba merasa tenang. Luban. Ember berlari masuk sambil berlari-lari kecil dan memeluk Luban. Bagaimana kamu melakukannya? Sia benar-benar kebingungan, dia baru saja berada di laut, dikelilingi oleh suara-suara gaduh, lautan mendidih, bumi bergetar, segalanya tampak di ambang kehancuran. Namun dalam sekejap mata, dia menemukan dirinya berada di koridor, melihat Luban juga. Menakjubkan. Jika hal-hal yang dialami Sia sebelumnya membuatnya berpikir bahwa dunia ini mungkin benar-benar memiliki fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, maka sekarang, Sia yakin bahwa dunia ini tidak ada hubungannya dengan sains sama sekali. Itu semua tidak ilmiah. Kamu pasti lapar, makanlah dulu. Luban menunjuk ke arah meja penuh makanan dan menyuruh Ember duduk di tempat tidur, lalu dia mulai menulis lagi pada halaman-halaman halus. Kemudian, Redcliffe dan Cui Sitter segera tiba juga. Terdengar langkah kaki di pintu, dan Luban mendongak dan mendapati Cui Sitter dan Redcliffe berdiri di sana, dengan rasa ingin tahu mengintip ke dalam. Sia tercengang. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kematian keduanya, tetapi sekarang, mereka berdiri hidup dan sehat di hadapannya. Kebangkitan dari kematian, itu hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh Yang Ilahi, bukan? Luban mengamatinya dengan saksama.
Mereka memang manusia sungguhan, atau lebih tepatnya, karena sang kegelapan telah memanen jiwa mereka, mereka kini bukan lagi diri mereka sendiri dalam lingkaran takdir yang tertutup, melainkan tiruan yang palsu. Pada saat yang sama, karena sistem pilihan dewa telah runtuh saat dia menyaksikan kematian mereka, pada saat itu, Luban bukanlah pilihan dewa dan tidak memiliki efek pengamat yang kuat, jadi nasib kematian mereka belum tertutup. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa, entah itu Ember, Xia, Cuisiter, atau Redleaf, mereka pada dasarnya adalah klon yang memiliki ingatan mereka. Ketika ingatan dan kepribadian klon benar-benar identik dengan aslinya, dapatkah ia menggantikan individu asli? Teka-teki filosofis ini bukanlah sesuatu yang ingin dipikirkan Luban, lagi pula, jika dia benar-benar mengikuti teori kapal Theseus, Luban sendiri mungkin sudah bukan dirinya yang asli sejak lama. Dengan demikian, Luban dapat membangkitkan mereka. Dia mengundang kedua orang yang kebingungan itu untuk masuk dan duduk sambil makan, lalu mengambil penanya dan melanjutkan menulis pada halaman-halaman yang tampak samar itu. Charlotte datang agak terlambat, tampak agak lelah karena petualangannya baru-baru ini. Setelah menulis, Luban melihat ke arah pintu. Tetapi tidak seorang pun muncul. Setelah menunggu sejenak, Luban memastikan bahwa Charlotte tidak datang seperti yang dijelaskan dalam teks. Apakah karena tingkatan kekuatannya? Luban secara garis besar memahami cakupan kemampuan, perjanjian. Sederhananya, ia dapat menciptakan, menulis ulang, dan menimpa realitas. Sama seperti sebelumnya, ketika ia dapat menjadi pena untuk menelusuri sifat-sifat suatu objek dan menambahkan informasi, perjanjian saat ini dapat secara langsung mengubah realitas dengan deskripsi-deskripsi sederhana. Misalnya, membawa Xia dan Ember dari domain asing ke ibu kota terbengkalai, membangkitkan kembali Cuisiter dan Redleaf yang telah meninggal. Ini sudah merupakan kekuatan yang setara dengan kekuatan ilahi. Namun, kemampuan ini masih memiliki keterbatasan. Misalnya, mengenai Charlotte yang sekarang hilang, Luban tidak dapat memanggilnya. Sedangkan makhluk yang tingkatannya lebih tinggi lagi, mungkin dengan tingkat kekuatan Luban saat ini, dia belum mampu mengendalikan mereka. Kecuali jika dia menggunakan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Luban menatap pena di tangannya dan mulai berpikir. Instrumen yang baru saja digabungkan dengan perjanjian, jelas bukan instrumen yang umum. Meskipun Luban dapat merasakan dari mana kekuatannya berasal, karena terlalu tinggi, dia tidak berani mengintip terlalu jauh ke dalamnya. Namun, memikirkan tentang apa yang telah dilakukan alam indah sebelumnya, Luban segera mendapat ide. Lagi pula, dia tahu betul bahwa si kegelapan tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia akan segera tiba, dan jika Luban tidak bisa berbuat apa-apa, semua orang di sini akan musnah. Dia segera mulai menulis pada halaman-halaman halus. Teks kali ini tidak singkat melainkan panjang. Setelah menulis sekitar 3 menit, Luban akhirnya selesai. Saat berikutnya, Luban mendengar langkah kaki di lorong. Tanpa ragu, dia segera menuliskan kata-kata pada buku halus itu. Mereka semua pergi sementara, menuju rumah Luban. Seketika semua orang di ruangan itu, kecuali Luban, menghilang. Bau-bau terus menggerogoti tulang domba dan tiba-tiba menemukan dirinya di rumah Luban. Dia duduk di sofa ruang tamu, dan anjing korgi itu segera mendekat, berputar di sekitar beberapa orang sebelum akhirnya berakhir di samping Ember, menggesekkan tubuhnya pada kaki Ember. Apa yang telah terjadi? Xia sudah benar-benar menyerah untuk mencoba mengerti, kini ia merasa seperti sebuah perahu kecil di tengah gelombang yang besar, hanyut bersama arus, sama sekali tidak tahu harus menggunakan ekspresi apa untuk menanggapinya. Dia mengirim kami kembali ke sini. Bau-bau segera menyadari apa yang telah dilakukan Luban, lalu pergi ke jendela dan menatap langit. Langit cerah dan hangat, tanpa awan sedikit pun. Apa yang sedang dia pikirkan untuk dilakukan? Bau-bau merenung, sambil tergesa-gesa membersihkan tulang rusuknya di tangannya. Sementara itu, kembali di ibu kota terbengkalai, di dalam ruangan, Luban mendengarkan suara langkah kaki semakin dekat, dan dia melihat ke arah pintu. Seorang pria berkulit gelap, berwajah tampan, dan mengenakan setelan jas berdiri di sana. Dia melirik Luban, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sepertinya dia telah memberimu bagian terakhir dari teka-teki ini, ujarnya dengan santai. Nah, sekarang apa yang akan kau lakukan? Kau baru saja mengirim rekan-rekanmu pergi, tapi wilayah asing itu bukan tempat yang sepenuhnya aman. Apa kau berencana menahanku di sini? Apakah kamu sudah makan Charlotte? Tanya Luban, seolah-olah tanpa peduli menulis kata-kata di buku di atas meja. Mana mungkin? Dari sudut pandang manusia-manusiamu, dia adalah adikku tersayang. Bagaimana mungkin hatiku tega melakukan hal sekejam itu, kata si kegelapan, berjalan ke meja dan melirik buku di tangan Luban. Detik berikutnya, si kegelapan mendapati dirinya dikelilingi oleh kerusuhan warna-warna yang bukan milik dunia ini. Bab 950
Cerita, si gelap dikelilingi oleh kerusuhan warna yang bukan dari dunia ini, dipenuhi dengan warna hitam cerah yang meliuk dan berputar, sekilas saja dapat menghancurkan kewarasan seseorang dan menyebabkan kegilaan. Bab 950. Cerita. Si gelap dikelilingi oleh kerusuhan warna yang bukan dari dunia ini, dipenuhi dengan warna hitam cerah yang meliuk dan berputar, sekilas saja dapat menghancurkan kewarasan seseorang dan menyebabkan kegilaan. Namun, bagi The Dark One, kondisi seperti itu tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, dia juga ingat bahwa Charlotte telah melakukan hal serupa sebelumnya, jadi setelah belajar dari pengalaman, si kegelapan segera melangkah maju dan keluar dari ilusi. Ia mendapati dirinya tidak lagi berada di dalam kamar-kamar ibu kota yang terbengkalai, melainkan di hamparan tanah tandus, tempat senja seakan menjadi satu-satunya yang konstan, dengan matahari terbenam yang menimbulkan bayangan panjang, dan nyala api hijau redup menerobos senja, bersinar terang. Tanah retak-retak, dari sana api berkobar hebat, seakan ingin melahap segalanya. Planet ini sudah sangat sunyi. Si gelap menganggapnya sangat menarik. Ia mengikuti sambungan itu melalui kehampaan seolah sedang menarik tali, dan dengan cepat menariknya. Seluruh keberadaannya langsung melintasi ruang domain asing dan tiba di puncak sebuah bongkahan batu. Lingkungan di sekitarnya merupakan lautan tak berujung, dengan gelombang yang bergulung-gulung, di dalam air hijau tua, tampaklah monster-monster sedang bergerak. Si gelap lalu melompat ke laut. Begitu ia menyentuh air, ia mendapati dirinya terjerembab ke padang pasir. Di dekatnya, bukit-bukit pasir menggeliat seperti cacing, dan di kejauhan, piramida raksasa itu memukau siapapun yang melihatnya. Si gelap merasa agak aneh. Ia bangkit, menginjak kerikil, dan melangkah menuju piramida. Tak lama kemudian, ia tiba di depannya, berhadapan dengan pintu-pintu besar berdebu, dan dengan tangannya, ia mendorong pintu-pintu batu yang beratnya puluhan ton itu hingga terbuka. Seketika, si gelap memasuki lautan awan. Di sini, tak ada tanah di arah manapun, dan ia hanya bisa terus jatuh ke bawah, kejatuhan yang tampaknya tak berujung, hampir abadi. Sementara, si gelap berkelana melalui banyak domain asing, Luban duduk di meja di ibu kota terbengkalai, mengambil pena untuk melanjutkan menulis di buku yang fana itu. Luban sangat jelas bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah di celah antara yang fana dan yang abadi ini. Kekuatan menulis mengambil bentuk nyata, dan Luban melihat benang perak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke dalam ruang hampa. Benang-benang ini melintasi ruang dan waktu, melintasi wilayah asing, dan tiba di hadapan individu-individu tertentu. Seperti tentara bayaran yang dikhianati teman-temannya, tergeletak di padang pasir, di ambang kematian. Seperti anak jalanan yang tumbuh di daerah kumuh, tidak menyadari apa itu harapan. Seperti pelaut yang telah mengarungi lautan selama bertahun-tahun, kapalnya hancur diterjang badai, kini mengandalkan satu papan saja untuk menopang hidupnya. Dan seperti gadis muda yang bersiap menutup matanya di tengah sinar terakhir matahari terbenam, dunianya sendiri hancur. Gadis itu merasakan tenaganya terkuras habis dari tubuhnya, dia memandang ke samping, di mana matahari terbenam yang gemilang menyinari dunia yang bobrok, matahari terbenamnya peradaban. Suku-sukunya telah mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan dunia mereka sendiri, tetapi pada akhirnya, semuanya berakhir dengan terjerumus tak berdaya ke dalam jurang, dan tidak mampu lagi dilanjutkan. Orang tuanya telah lama dikorbankan dalam proses menyelamatkan dunia, dan teman-temannya gugur satu persatu, hingga di wilayah ini, dialah satu-satunya yang tersisa. Dia merasa sangat lelah, kelopak matanya berat, siap untuk tertidur selamanya, ketika dalam pandangannya, cahaya keperakan membentuk kata-kata dingin yang acuh tak acuh, menyusun suatu teks yang tidak dikenalinya tetapi dapat dipahaminya. Mendeteksi karakteristik jiwa, autentikasi selesai. Selamat datang menjadi yang terpilih diam ke 001. Sistem sedang memuat. Sistem dimuat. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan tuan rumah, meningkatkan tingkat hiburan spiritual, dan memperkaya kehidupan yang sempurna. Semua fungsi sistem ini terbuka gratis, tidak perlu isi ulang, waspadalah terhadap segala bentuk penipuan isi ulang. Atur waktumu dengan bijak, nikmati hidup sehat. Semoga Anda memiliki kehidupan yang menyenangkan. Gadis itu tertegun. Kata-kata ini bukanlah sesuatu yang seharusnya ada dalam pemahamannya sendiri. Apa ini? Apakah ini semacam lelucon kejam dari Tuhan yang terjadi entah dari mana? Dia bahkan menjadi sedikit lebih bersemangat karenanya. Gadis itu dengan cermat mengamati teks dalam pandangannya, dan dengan cepat, dia menyadari bahwa benda itu tampaknya membimbingnya untuk membuat beberapa pilihan. Dia melihat bentuk-bentuk puing dan reruntuhan di tanah bergeser, membentuk kata-kata yang terpisah dan dingin. Mulai menetapkan. Pilih profesi. Dengan cara yang dapat dipahami gadis itu, banyak pilihan tersebar di tanah. Beberapa mudah dipahami, seperti prajurit, sarjana, guru, sementara yang lain sama sekali tidak dapat dipahami, seperti direktur, detektif, pesulap.
Gadis itu melirik kata-kata itu, tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah membaca kata-kata itu. Dia akhirnya memilih satu. Bagi gadis itu saat itu, apa yang diinginkannya adalah meninggalkan tempat ini, meninggalkan dunia yang sudah hancur ini. Dengan cepat, kata-katanya berubah, dan 3 gerbang muncul di depannya. Sama seperti gadis ini, benang-benang keperakan yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan orang-orang ini di banyak domain asing. Bertahan hidup, hancur, bersatu kembali, berpisah, sesuai dengan naskah yang dibuat oleh Luban, para dewa pilihan ini berkelana melalui wilayah asing, menyelesaikan semua persiapan. Untungnya, Luban sekarang punya banyak waktu. Entah sudah berapa lama berlalu, cahaya terakhir dari matahari terbenam di ibu kota terbengkalai memudar, dan seluruh dunia pun jatuh ke dalam kegelapan. Di hadapan Luban, kata-kata hantu terus-menerus muncul pada buku ilusi itu, halaman-halamannya berganti secara otomatis, seakan-akan merekam sesuatu dengan sendirinya. Suara langkah kaki bergema di sepanjang koridor. Luban mengangkat kepalanya, dan dia melihat si kegelapan berdiri di sana, yang tidak tampak malu maupun tertekan, melainkan bersikap tenang dan anggun. Harus kuakui, dalam hal ini, kamu punya bakat lebih dari wanita itu. Si kegelapan berbicara sambil melirik buku hantu di tangan Luban. Baru saja Luban menjebaknya dengan sebuah cerita. Itu adalah tipu muslihat yang cerdik karena jika Luban hanya mengirim si gelap ke wilayah asing, sebagai perwujudan dewa tertinggi, si gelap dapat segera melintasi wilayah asing dan kembali ke ibu kota terbengkalai. Sebaliknya, Luban tidak mengusir si kegelapan, ia hanya menuliskannya ke dalam sebuah cerita. Dalam keadaan seperti ini, si gelap akan mengalami dunia yang diciptakan oleh Luban, dan jika dia tidak menyadarinya, tidak ada jalan untuk pergi karena bagaimanapun si gelap melakukan perjalanan melalui wilayah asing, itu hanyalah perjalanan dalam cerita yang dijalin oleh Luban. Tentu saja, dalam hal hierarki, Luban mungkin tidak berada pada level yang sama dengan si kegelapan, jadi kesulitan ini hanya dapat menjeratnya selama beberapa jam, yang merupakan hal sepele dalam keberadaan panjang sang dewa tertinggi. Apa rencanamu sekarang? Luban menggelengkan kepalanya. Apa yang perlu saya lakukan sudah dilakukan. Dia meletakkan penanya. Bab 951. Pemain seruling. Tugas Luban sederhana, yaitu menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, seluruh sejarah, ke dalam ceritanya sendiri. Ketika teks pada halaman ilusi tersebut mengeras menjadi bentuk, hal ini menjadi hukum besi yang tidak dapat diubah. Di luar cerita, Luban bisa menjadi orang luar yang mengabaikan gambaran besar, benar-benar keluar dari naskah dan menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa tertinggi. Oleh karena itu, sebagai tanah sunyi, Luban merekrut berbagai dewa pilihan untuk berkelana di antara berbagai domain asing, menuju titik-titik paling kritis di domain tersebut untuk mengalami, menyaksikan, dan berubah. Mengembalikan domain asing tersebut, yang mungkin menyimpang dari jalurnya, kembali ke keadaan semula. Itu seperti film yang tidak berkesinambungan tetapi hanya terdiri dari 24 bingkai per detik. Sejarah domain asing serupa, dengan peristiwa-peristiwa penting yang mampu memengaruhi keseluruhan perkembangan domain yang terjadi pada titik-titik waktu tertentu. Dengan memengaruhi dan memperkuat titik-titik ini, perkembangan seluruh domain asing tidak akan terlalu menyimpang. Seperti halnya film, dengan mengubah beberapa frame saja, cerita dapat mengambil alur yang berbeda. Merasakan sedikit aura aneh, si kegelapan dengan ringan mencengkeramnya dengan tangan kirinya. Di udara, benang hitam terjerat. Benang-benang hitam ini juga meluas ke dalam kehampaan, menghubungkan domain asing yang tak terhitung jumlahnya. Seperti para manusia duyung yang berenang di jurang tak berujung. Seperti makhluk atmosfer yang gelisah di puncak awan spiral. Seperti para penjahat yang bermandikan senja tak berujung. Banyak makhluk dari domain asing ditarik oleh benang hitam ini, menyelinap ke domain asing, dan sesuai dengan keinginan si kegelapan, mengutak-atik domain asing yang telah dimasuki Luban. Ada yang melakukan pembantaian kejam dan menimbulkan kerusakan, ada yang menipu dan memicu konflik, sementara yang lain bersekongkol dan menyesatkan. Pertarungan antara keduanya hanya berlangsung sesaat. Namun bagi mereka yang terpilih di domain asing, hal itu telah berlangsung selama jutaan tahun. Si kegelapan mendesah, ia tidak perlu mengalami kesulitan seperti itu, tetapi memang, itu adalah konsekuensi dari kesenangan awalnya dalam bersenang-senang, dan ia dengan senang hati menerima akhir ini. Dan sekarang, baginya, ini adalah perkembangan yang menarik. Dia melangkah maju. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Suara dedar Kuan yang dalam dan magnetis bergema di udara, seperti godaan hantu, menyihir pikiran. Kamu telah mencapai pantai abadi, namun kamu mencoba meniadakan semua ini, mengetahui bahwa banyak sekali orang telah menghabiskan hidup mereka dan menyerahkan segalanya hanya untuk mencapai posisi kamu saat ini. Luban tidak menjawab, tetap diam. Meskipun masih banyak kebahagiaan yang bisa dinikmati, kau memilih untuk tidak menikmatinya.
Apa artinya menghancurkan semua ini bagimu, bahkan orang-orang yang paling kau sayangi pun bisa hancur karena tindakanmu. Si kegelapan mendekati meja Luban, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, nadanya mengandung nada mengancam. Apa artinya melakukan semua ini? Luban menatap tajam ke arah lelaki tampan berkulit gelap berjas itu, dia tahu betul bahwa tindakannya memang dapat membahayakan orang lain dalam keadaan tertentu. Si kegelapan mewarisi sebagian besar ciri-ciri jati dirinya yang asli, mendambakan kekacauan, mengutamakan kesenangan, dan benar-benar pencari kesenangan. Dalam kebanyakan situasi, para pencari kesenangan tak tergoyahkan, mereka hanya menyaksikan suka duka orang lain dengan senyuman, tak tergerak oleh bencana maupun tenggelam dalam kegembiraan. Bagi mereka, segalanya hanyalah mainan yang bisa mereka anggap remeh demi kebahagiaan diri sendiri. Kecuali, kejadian tersebut benar-benar terjadi pada dirinya sendiri. Seorang pencari kesenangan mungkin akan bertepuk tangan atas tragedi yang terjadi pada orang lain, bahkan mungkin melontarkan lelucon yang mengerikan, tetapi jika hal yang sama terjadi pada diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan bisa tertawa. Bagi sang kegelapan, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melintasi waktu dan antar wilayah asing. Satu-satunya ancaman baginya adalah segelintir orang yang tingkat keberadaannya sama, dan merupakan eksistensi yang paling agung. Akan tetapi, kehadirannya itu tertanam dalam polusi, tidak mau repot-repot secara khusus mengalihkan perhatian mereka kepada tindakannya, jadi, baginya, seluruh dunia ini hanyalah mainan belaka. Apa yang perlu dilakukan ke Luban sekarang adalah membalikkan keadaan. Dia akan mengubah segalanya menjadi sebuah cerita, dan melantunkannya kepada makhluk paling agung itu. Seperti halnya seorang pemain seruling yang bermain di kuil yang menjulang tinggi di kosmos terdalam. Ketika dia terbangun, semua yang ada di sini akan berubah menjadi ketiadaan. Ketika dia tertidur, dunia baru akan terlahir kembali. Tak seorang pun dapat lolos dari kehancuran di antaranya. Kecuali, kisah Luban dapat mempengaruhi keberadaan yang paling agung itu. Seperti sebuah dongeng yang diceritakan kepada seseorang yang sedang tertidur lelap, meskipun tidak dapat benar-benar memengaruhi mimpi orang lain, namun tetap akan meninggalkan sisa-sisanya saat orang tersebut terbangun kembali. Kisah yang diceritakan oleh Luban adalah sebuah kisah seperti itu. Oleh karena itu, cerita-cerita itu harus memiliki akhir yang sempurna. Karena itu, si kegelapan ingin menghalangi Luban. Apakah dia ada dalam cerita itu? Apakah dia bisa menjadi sebuah pikiran setelah terbangun? Pada saat itu, dia pada akhirnya bukan lagi dirinya sendiri. Jika lelucon itu terjadi pada diri sendiri, pelawak yang paling kacau sekalipun akan hancur. Lagi pula, dia hanya inkarnasi, bukan eksistensi asli. Kalau memang itu yang diinginkannya, mungkin dia akan menganggapnya cukup menarik dan akan menerimanya dengan antusias. Dari aspek ini, Charlotte memang mewarisi sifat-sifat tersebut, bahkan transformasinya sendiri dapat dijadikan pion. Luban membalas. Saya pernah mengenal beberapa orang. Dia memulai. Sekarang, Luban berhadapan langsung dengan si kegelapan. Kegilaan tak mampu lagi mengubahnya, distorsi tak mampu menghentikan tindakan Luban, bahkan kekacauan pun tak mampu lagi mengikisnya. Mereka semua hanyalah manusia biasa, takdir mendorong mereka ke dalam badai. Sebelum kehancuran yang tak terelakkan, mereka memilih untuk menunda roda tragis itu dengan apa yang paling penting bagi mereka. Di dunia yang tak terlukiskan dan menakutkan, di depan masa depan yang suram, perlawanan terkadang menjadi makna yang sesungguhnya. Mendengar perkataan Luban, si kegelapan sedikit mengernyit. Pasti ada seorang pemain seruling di sisinya, jika kau memilih untuk melakukan ini, kau akan selamanya terikat di sana, menghabiskan tahun-tahun yang tak berujung dalam kebodohan yang buta dan tak terbatas, di mana mereka yang tidur abadi bukanlah mereka yang mati, dalam keabadian yang aneh, bahkan kematian itu sendiri akan lenyap. Dia mengingatkan Luban tentang biaya tindakan seperti itu. Saya mengerti, seperti seorang penulis, yang selalu duduk di depan pintu itu, mempersembahkan syair-syair yang tak berujung kepada eksistensi agung, saya tahu konsekuensinya. Jika berbicara tentang hasil yang dapat dicapai, pengorbanan satu orang dapat ditukar dengan masa depan yang penuh harapan, biayanya pun tidak seberapa. Luban menjawab. Pada saat yang sama, halaman-halaman ilusi itu pun dibalik. Alunan musik merdu mulai bergema di telinga seluruh makhluk hidup. Bab 952. Bioskop. Di layar lebar, ceritanya berlanjut. Bioskop itu sepi, hanya ada beberapa orang yang berserakan, pasangan-pasangan yang terlalu asyik memikirkan mau makan apa nanti, mahasiswa yang malas, dan beberapa pengangguran. Di antara mereka, penonton yang paling saksama mungkin adalah petugas kebersihan yang sedang membersihkan. Luban duduk di barisan belakang. Ia menyaksikan suka duka yang tersaji di layar, namun tetap merasakan keterpisahan. Duduk di sampingnya adalah Du Danping dan Song Yunyan. Keduanya tampak sangat muda, seolah membeku di masa kemasannya, penuh dengan harapan tak terbatas. Lumayan,
meskipun aku berharap aku tidak mati dengan begitu mengerikan di akhir. Kepalaku dihantam linggis seperti bola bisbol, itu sungguh absurd, bagaimanapun kau melihatnya. Petik 2. Du dan Ping protes. Kurasa aktingku bisa lebih baik, aku kurang menangkap psikologi karakternya. Song Yunyan bergumam sambil menyentuh wajahnya. Kalian melakukannya dengan baik, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Lu Ban tersenyum dan menjabat tangan mereka. Dia mendongak, dan sosok mereka telah menghilang, digantikan oleh Stone. Kupikir akulah tokoh utamanya. Maksudku, lihat, dari seorang pemuda yang tumbuh menjadi bos geng, bertemu cinta, tiba-tiba berubah pikiran, lalu mengambil peran detektif, itulah pola protagonis klasik. Stone mengenakan mantel panjang, senyumnya sedikit malu-malu. Lain kali, peran utama pasti milikmu. Lu Ban berkata sambil tersenyum. Lu Ban menepuk bahu Stone, dan kursi di sampingnya berubah menjadi seorang gadis mungil. Gadis itu menangis, matanya bengkak dan merah, tampak menyedihkan. Jangan menangis, Lin, kamu melakukannya dengan sangat baik. Lu Ban mengusap kepalanya. Lin bertanya dengan ragu, sambil menatap Lu Ban. Lu Ban mencubit pipinya lalu menempelkan tangannya di bahunya. Jadi, sekarang saatnya untuk bergerak maju. Lin mengangguk penuh semangat, lalu berdiri, berbalik, dan berlari kecil pergi, lalu segera menghilang di ujung deretan kursi. Kamu cukup pandai menghibur anak-anak. Terdengar suara dari seberang Lu Ban. Ia menoleh dan melihat daun merah duduk satu kursi jauhnya. Kupikir syutingnya sudah selesai, tapi kau malah menyeretku untuk syuting ulang. Tapi subplot ini, sepertinya menyiratkan sesuatu. Kata Radcliffe dengan sedikit rasa tidak puas. Aku hanya merasa kamu cocok untuk adegan itu. Lu Ban menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku sebenarnya cukup menyukai cerita ini. Radcliffe menahan diri sejenak dan akhirnya tertawa, lalu bertanya. Saya penasaran, seperti apa akhir cerita saya? Saya belum memutuskan, tapi mungkin ada kehidupan yang tenang di suatu tempat. Lu Ban merenung sebagai jawabannya. Daun merah mengangguk lalu berkata, hampir memohon. Kamu selalu nggak berperasaan sama cewek-cewek. Kamu harus ubah kebiasaan itu. Lihat cerita-cerita yang kamu tulis, apa kamu nggak punya hati? Aku pergi dulu, sepertinya ada banyak orang yang menunggumu di sana. Radcliffe berdiri santai, berjalan 2 langkah, lalu menoleh ke belakang. Tapi kalau kita bertemu di situasi yang berbeda, aku mungkin akan sangat menyukaimu, hehe. Dia berbalik dan pergi, tidak pernah melirik ke arah ini lagi. Dari belakang Lu Ban, sebuah suara terdengar. Ia menoleh dan melihat Charlotte duduk tepat di belakangnya. Jadi aku sudah berusaha sekuat tenaga, hanya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Dia tampak agak tidak senang. Dengar, bukankah tujuanmu menusuk makhluk asli dari belakang? Sekarang setelah aku mengatur agar klon dan makhluk asli dihancurkan menjadi debu, bukankah kau telah memenuhi keinginanmu yang sudah lama kau dambakan? Lu Ban menjawab seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Jika Anda mengatakannya seperti itu, memang tampak cukup masuk akal. Charlotte berkata dengan nada menghina sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Namun demikian, di dunia baru, kita tak bisa menghentikan segala sesuatu yang akan segera menuju tragedi. Dunia secara alami akan mendingin, dan bahkan mimpi terpanjang pun harus berakhir. Lu Ban mengangguk. Alur cerita dalam film ini seakan mencapai titik yang menegangkan, dengan interaksi antara cahaya dan bayangan, banyak penonton yang tadinya teralihkan perhatiannya mulai menonton dengan serius. Bagaimanapun juga, mampu mencapai hal ini saja sudah luar biasa. Sebagai makhluk yang hanya manifestasi, saya mungkin tidak bisa memahami emosi manusia. Namun justru karena itulah, saya merasa interaksi dan komunikasi antar manusia sangat menarik. Charlotte menempelkan jarinya di bibir, berpikir sambil berbicara. Mungkin di sana, aku bisa merasakan hal-hal ini dalam wujud manusia. Kamu akan. Lu Ban mengangguk mengiyakan. Baiklah, aku pergi dulu. Sepertinya kamu sibuk sekali. Siapa tahu kamu bisa menyelesaikan masalahmu sebelum filmnya selesai. Charlotte mengeluarkan kipas angin yang entah dari mana, membukanya, dan menutupi wajahnya, lalu segera menghilang dalam kegelapan. Aku tidak menyangka kamu akan membuat pilihan seperti itu. Dari sisi kanan Lu Ban, seorang lelaki berpakaian kemeja berbicara seakan-akan dia telah mencapai suatu kesadaran. Ibu kota kuno memandang Lu Ban seolah-olah dia dipenuhi emosi. Lu Ban membalas. Bisa dibilang begitu. Ibu kota kuno tidak menyangkalnya. Saya pernah dengar, tepat sebelum orang meninggal, mereka masuk ke bioskop tempat semua momen paling berkesan dalam hidup mereka diputar. Ketika filmnya berakhir, begitu pula hidup mereka. Lu Ban bergumam. Yang ku dengar adalah versi novelnya.
Ancient Capital memperhatikan karakter-karakter yang menampilkan berbagai emosi di layar perak, sambil mendesah. Film ini masih harus banyak disempurnakan, tapi aku harus pergi sekarang. Semoga selamat sampai tujuan. Luban melambaikan tangannya. Inilah saatnya seseorang harus mengucapkan selamat tinggal, bukan? Kata ibu kota kuno. Melihat Luban tidak menjawab, ia mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dan meninggalkan deretan kursi itu. Daerah di sekitar Luban menjadi sedikit lebih tenang. Dia sekarang mampu meluangkan waktu untuk menonton film ini. Dari sudut pandang Luban, film ini penuh dengan kekurangan, dengan banyaknya inkonsistensi dan ketidakjelasan, penampilan para aktor bervariasi kualitasnya, belum lagi alur ceritanya yang sebagian besar merupakan pengulangan cerita yang telah diceritakan sejak zaman Shakespeare. Tetapi masih ada beberapa hal penting yang akan muncul dalam pikiran di suatu sore yang santai, lama setelahnya, ketika seseorang selesai bekerja, berdiri di ambang jendela ruang istirahat, memandang keluar ke arah dunia yang subur. Luban tertawa bersama para tokoh dalam film dan terkadang terdiam. Cahaya dan bayangan membentuk kaleidoskop warna di wajahnya. Apakah itu bagus? Sebuah suara terdengar di samping Luban. Dia menoleh dan melihat Ember. Bab 953. Tirai jatuh. Cahaya film menyinari wajahnya, memperlihatkan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Tidak buruk, setidaknya itu membuatku bisa menonton sampai titik ini daripada berbalik dan pergi di tengah jalan. Ember menanggapi, tidak berkata banyak kepada Luban, tetapi hanya duduk di sampingnya, menonton film dalam diam. Seringkali, orang-orang tidak membutuhkan terlalu banyak kata di antara mereka. Masing-masing melakukan hal mereka sendiri, suara-suara kecil yang mereka buat menegaskan kehadiran satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk menenangkan. Bagi setiap individu, hidup selalu merupakan petualangan yang menyendiri, dan setiap orang hanya sekadar lewat. Namun akan selalu ada orang yang dapat menemani seseorang lebih lama. Saya harus bergerak maju. Ember tiba-tiba berkata. Luban menatapnya, namun gadis itu tidak menoleh ke belakang, malah menatap lurus ke layar film. Seolah-olah, dengan menoleh ke belakang, meninggalkan sesuatu akan menjadi terlalu sulit. Luban menjawab. Ember berdiri dan mulai berjalan perlahan menuju pintu keluar. Setelah beberapa langkah, ia ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi akhirnya, ia mengepalkan tinjunya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Luban mendesah. Film ini sebenarnya cukup bagus. Sebuah suara bersemangat muncul dari arah berlawanan dengan kepergian Ember. Luban menoleh dan melihat Bao-Bao berjongkok di kursi, menonton film dengan postur yang canggung. Matanya berbinar-binar penuh semangat, seperti anak kecil yang penuh harap. Hanya kamu yang akan menonton film seperti ini. Apa pentingnya? Selama isinya bagus, berbaring, membungkuk, atau bahkan tidur pun tidak masalah. Bao-Bao berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa menonton jika kamu tertidur? Luban bertanya tanpa sadar. Tentu saja, dalam mimpimu. Bukankah kita sedang bermimpi sekarang? Luban mengangguk. Tapi lain kali, aku butuh peran yang lebih penting, seperti gadis dengan senjata pamungkas atau android dengan hati malaikat, cantik, kuat, dan tragis. Bao-Bao berkata, suaranya santai seolah dia sedang memakan buah persik. Kamu meminta banyak hal. Bao-Bao berseru sambil turun dari kursi dan berdiri. Kalau begitu aku pergi. Masih banyak yang menunggumu. Dia melambaikan tangannya dan berpose keren. Akhirnya kamu menyelesaikan film ini. Sebuah suara datang dari samping Luban. Feng Yu menyibakkan rambutnya yang berantakan ke belakang telinga, menoleh, dan menatap Luban. Yang bisa saya lakukan hanyalah ini. Luban berkata sambil tertawa ringan. Saya benar-benar ingin terus bepergian, tetapi sepertinya perjalanan berakhir di sini. Feng Yu menghela nafas. Ini adalah akhir, tapi juga awal. Luban mengoreksi. Benar, hanya saja mulai sekarang, aku harus pergi sendiri. Feng Yu berkata sambil tersenyum lembut. Aku penasaran apakah aku akan bertemu seseorang sepertimu di perjalananku selanjutnya. Saya pikir mungkin lebih baik tidak melakukannya. Feng Yu menghela nafas. Dia menatap layar film, menenangkan diri, dan akhirnya kembali menatap Luban. Filmnya bagus banget, dan aku jadi ingin terus menontonnya, tapi semua film pasti ada akhirnya. Biarlah begitu. Katanya, saat layar film meredup dan seluruh bioskop diselimuti keheningan. Bahkan para kekasih yang sedari tadi berbisik-bisik mesra pun berhenti bercumbu, terpikat oleh alur ceritanya. Setelah adegan singkat yang mencekam itu, layar kembali terang, dan Feng Yu, yang tadinya berada di sisi Luban, menghilang. Sebagai gantinya, seorang gadis mungil muncul. Jadi, apa gunanya peranku? Qin Tiantian memprotes dengan sedikit ketidakpuasan. Luban menyarankan, sama tidak yakinnya.
Maksudmu aku tidak punya identitas tersembunyi? Seperti, aku ini dewa yang bodoh buta, atau seluruh dunia ini cuma mimpiku? Qin Tiantian bertanya. Itu akan terlalu membosankan, bukan? Lu Ban menjawab dengan sungguh-sungguh. Tidak semua karakter harus terjebak dalam dendam yang tragis. Setidaknya ketika semua orang melihatmu, mereka bisa santai, kan? Dan itu berarti akulah jebakan dalam film horor yang meninabobokan penonton dengan rasa aman yang salah, kan? Qin Tiantian menyadarinya kemudian. Di mana kamu belajar semua hal ini? Lu Ban mengerutkan kening. Lupakan saja, lain kali kau memilihku, lebih baik kau berikan aku peran yang benar-benar kuat, peran dengan alur cerita yang tak ada habisnya, roller coaster emosi, menyayat hati, menyayat hati. Qin Tiantian menekankan. Itu akan menjadi sedikit tantangan. Lu Ban mengelus dagunya. Saya yakin kamu bisa melakukannya, lagi pula, kamu adalah direkturnya. Qin Tiantian menepuk bahu Lu Ban dan mengangguk yakin. Lu Ban ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi dia sudah menghilang. Sudah saatnya para pemeran utama muncul. Kata Lu Ban. Benar, sayang sekali aku tidak bisa mengeluarkan potensiku sepenuhnya dengan beberapa adegan yang memukau di akhir. Cui Sitter menggaruk kepalanya. Sorotan tidak harus selalu bersinar, menurut saya situasi saat ini sudah tepat. Xia berkomentar. Lu Ban melihat ke kiri, lalu ke kanan. Sangat menyenangkan menjadi bagian dari film ini. Cui Sitter menggosok hidungnya. Ya, kupikir itu akan menjadi hal yang biasa, tapi ternyata hasilnya sangat bagus. Xia juga merenung, lalu menatap Lu Ban. Jika ada kesempatan di masa depan, pastikan untuk memilih kami lagi, tapi dia harus memikirkannya lebih matang lagi. Kenapa aku harus memikirkannya lagi? Kurasa aku sudah tampil cukup baik. Cui Sitter protes. Semua orang hebat, semua orang hebat. Lu Ban meyakinkan mereka. Film hampir berakhir, klimaks telah berlalu, dan para protagonis, setelah berjuang keras dan mengalahkan semua musuh mereka, akan segera pergi ke kejauhan, bermandikan cahaya matahari terbenam. Akhir yang sungguh indah. Xia menyatakan. Saya percaya suatu hari nanti, kita pasti akan bertemu lagi di suatu sudut dunia ini. Cui Sitter menepuk bahu Lu Ban. Saat sinar terakhir matahari terbenam di bawah cakrawala, Lu Ban menyaksikan layar berubah menjadi gelap, daftar pemeran siap bertambah. Ia melihat semua orang yang ia temui di sepanjang jalan, berdiri di depan layar film, semuanya dengan emosi yang berbeda-beda, ada yang bahagia, ada yang melankolis, ada yang tertawa terbahak-bahak, dan ada yang terisak-isak. Namun, mereka semua berdiri di depan layar film, tak bergerak ke arah penonton. Mereka menatap Lu Ban, seolah mengucapkan selamat tinggal. Panggilan tirai telah tiba. Lu Ban menyatakan. Seluruh bioskop terjerumus ke dalam kegelapan yang sunyi, seolah-olah Silence sendiri sedang tertidur lelap. Lalu, lampu rumah menyala. Bab 954. Aku menciptakan mitos penguasa kuno, akhir cerita. Lampu menyala setelah pertunjukan, namun bioskop terasa agak bising. Sebenarnya film itu tentang apa? Apa yang coba digambarkannya? Saya benar-benar bingung, tidak mengerti apapun. Sebenarnya, saya merasa cukup tersentuh. Hampir membuat saya menangis di tengahnya. Bagaimanapun, akhir ceritanya tampak baik-baik saja. Saya tidak siap untuk mengakhirinya, mengapa berakhir begitu tiba-tiba. Rasanya sutradara pasti mengalami trauma psikologis sehingga membuat plot seperti ini. Saya rasa saya bisa membuat film ini sendiri, tidak masalah sama sekali. Agak buang-buang uang untuk tiketnya, iya. Lain kali aku akan cek ulasannya dulu sebelum membeli. Saya mengharapkan sedikit sensasi, tapi akhir ceritanya sangat tidak terduga, sulit untuk menilainya. Apakah sutradara punya karya lain? Saya agak tertarik. Kredit masih terus bergulir, tetapi penonton sudah mulai riuh, menyuarakan berbagai pendapat mereka tentang film tersebut. Dia tetap duduk di auditorium, tidak langsung bangkit untuk pergi. Film terbarunya, bagaimana ia menjelaskannya? Meskipun ada beberapa poin plot yang kurang ia pahami, gaya penyajiannya, serta akting para karakternya, tetap berhasil menggugah sesuatu dalam dirinya. Kalau suatu karya dapat menyentuh hati, maka pada dasarnya itu adalah sebuah kesuksesan. Begitulah pemikiran yang ada di dalam dirinya sebagai seorang pencipta. Orang-orang di dekatnya mendesaknya untuk bangun, pasangan itu tampak terburu-buru, tampaknya ingin segera melanjutkan ke acara berikutnya. Dia dengan sopan memberi jalan, berjalan mengikuti di belakang kerumunan saat keluar dari gedung bioskop, pikirannya masih asyik menikmati alur film tersebut. Setelah berpisah dari istrinya, ia kerap dirundung rasa melankolis yang mendalam. Di masa mudanya, ia pernah menderita siksaan penyakit mental, yang bahkan membuatnya tak mampu menyelesaikan studinya. Untungnya, kehidupan perlahan menyembuhkan luka-luka ini, memungkinkannya berkonsentrasi pada karya kreatifnya.
Namun, suasana hati ini kembali muncul dengan pertengkaran, kekacauan, pengkhianatan. Akhir-akhir ini, ia dilanda insomnia di malam hari dan terus-menerus dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpi aneh dan mencekam itu, hal-hal yang tak terkatakan memengaruhi kesadarannya. Dia melihat banyak keajaiban yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dunia-dunia yang menakjubkan, pemandangan aneh di wilayah asing, dan dia bermimpi tentang perjalanan-perjalanan aneh, penjelajahan manusia, kegilaan semua makhluk hidup. Dan semua ini dipicu oleh film yang agak sulit dijelaskan yang baru saja ditontonnya, menyebabkan imajinasinya menjadi liar. Berjalan di jalan, segalanya tampak sangat baru. Perang telah berakhir, tetapi kehidupan masyarakat belum menjadi lebih baik, kemerosotan dan keruntuhan ekonomi membuat segala sesuatunya semakin sulit bagi rakyat jelata. Namun pada tingkat yang lebih tinggi, teknologi baru memenuhi setiap orang dengan harapan, seakan-akan dunia berada di ambang menjadi tempat yang lebih baik. Ia menyusuri jalan-jalan yang terasa familiar sekaligus asing. Kota pelabuhan ini sudah ramai semasa kecilnya, dan kini dermaga-dermaga itu dipenuhi kapal-kapal baja. Kapal-kapal laut itu, dengan asap tebal mengepul dari cerobong asapnya, berlayar menuju negeri-negeri yang jauh, entah membawa harapan atau malapetaka, tak seorang pun tahu. Namun di matanya, dunia yang membosankan dan menindas, misterius dan acuh tak acuh ini telah berubah bentuknya. Di atas kapal putih dingin di atas laut, akankah seseorang menemukan kuil biru kehijauan yang menjulang dari dasar laut? Dan dengan bintang-bintang yang sejajar, akankah panggilan kuno bergema dalam mimpi mereka yang berada di domain asing? Di lorong-lorong itu, di balik bayang-bayang waktu, mungkinkah ada binatang buas yang mengintai, mengincar mangsanya? Dan dengan datangnya malam yang gelap, bisikan siapakah yang akan menari di bawah sinar rembulan? Di antara orang-orang biasa yang lewat, mungkinkah dewa luar yang tak terlukiskan tersembunyi? Ketakutan mereka yang mengintai datang dari jauh, melemparkan warna-warna langit berbintang ke wajah orang-orang ini. Imajinasi yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya bagai kembang api, mekar, lalu meledak. Bagi kebanyakan orang, kondisi mental seperti itu jauh dari kata sehat. Dia berjalan sempoyongan, bertabrakan dengan banyak orang, menuai cemoohan dan kutukan, dan tampak seperti gelandangan mabuk. Kembali ke rumahnya yang sepi, ia melepas topinya, melepas jasnya, dan mendekati mejanya. Mengambil pena baja, ia dengan santai menarik selembar kertas manuskrip dan mulai mencatat mimpi buruk yang baru saja terjadi. Pikiran manusia tak mampu menghubungkan semua isinya, dan memang, itu mungkin hal yang paling penuh belas kasihan di dunia ini. Kita hidup di pulau kecil yang tenang bernama ketidaktahuan di tengah lautan hitam tak terbatas, dan kita tak ditakdirkan untuk berlayar jauh. Penanya bergerak cepat, tetapi tetap tak mampu mengimbangi kecepatan pikirannya. Di antara konstruksi tata bahasa dan teknik yang cermat, pikirannya telah melayang melampaui alam semesta, di antara bintang-bintang, ke dalam kehampaan yang luas, kuno, dan mendalam, di atas istana-istana yang megah, menjulang, dan terpisah. Waktu berlalu tanpa terasa, dan baru saat matahari senja terbenam dia akhirnya meletakkan penanya, menghembuskan napas dalam-dalam seakan baru saja mengeluarkan kekacauan dan siksaan dalam benaknya lewat tulisan. Ia lelah, dahinya berkeringat. Setelah meletakkan penanya, ia berpikir untuk beristirahat. Tepat pada saat itu, suara seruling mulai dimainkan. Ini bukan seruling biasa, melainkan instrumen eksotis dari timur. Ia pernah mendengar beberapa pengamen jalanan memainkannya di New York dan menganggapnya sebagai instrumen yang agak ceria. Namun kini, musiknya terdengar sendu, diselingi melankolis. Meski bersemangat, tak mampu menyembunyikan duka di dalamnya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak tahu sudah berapa lama hingga cahaya bulan bersinar melalui jendela, memberikan cahaya yang indah pada kata-kata dalam naskah. Mengambil penanya, dia mendapat beberapa ide baru, tepat pada waktunya untuk melanjutkan menyelesaikan ceritanya. Beberapa hari kemudian, masih dihantui mimpi buruk dan gumaman-gumaman yang sulit dipahami itu, ia akhirnya menyelesaikan novelnya. Seluruh proses penulisannya sungguh mengasyikkan, dan bahkan selama periode ini, kualitas tidurnya telah meningkat pesat. Setelah meninjau kembali ceritanya, ia merasa cukup puas. Namun, sebelum melanjutkan, ia merasa perlu meminta nasihat seorang teman. Setelah meminta seseorang menyalin naskah, ia mengeluarkan sebuah amplop, melipat salinannya dengan hati-hati, dan mengeluarkan selembar kertas naskah lainnya. Dengan tulisan tangan yang elegan dan rapi, ia mulai menulis surat. Sahabatku tersayang, seperti yang kau tahu, akhir-akhir ini aku diganggu insomnia dan mimpi buruk yang menyiksa pikiranku dan menghalangiku menemukan kedamaian. Mengikuti saranmu, aku menonton beberapa film populer dan, harus kuakui, film-film itu memberiku inspirasi yang cerdas, yang kumasukkan ke dalam ceritaku, menghasilkan sebuah novel yang lumayan bagus, terlampir di sini.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saya bermaksud mengirimkannya untuk dipublikasikan dengan harapan mendapatkan uang untuk menghidupi diri sendiri. Saya tidak punya banyak kelebihan, dan hanya bisa menulis untuk menghibur orang lain. Jika Anda punya kritik atau saran, silakan balas segera, dan jangan khawatir akan menyakiti perasaan saya. Setelah menyelesaikan suratnya, dia berhenti sejenak untuk berpikir, lalu segera menandatanganinya di bagian akhir. Sahabat setiamu, H.P. Lovecraft. Tamat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.